Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam perenungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Renungan hari ini berjudul Hidup dalam Rencana Tuhan, atau dalam bahasa Torajanya Tualan Pangato Napuang. Sebelum kita memulai renungan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari saya ajak kita untuk mempersiapkan diri. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hari ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, serta pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar dan renungkan Tuhan, kami benar-benar tertanam dan mendatangkan berkat serta tuntunan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, itulah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-67. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perisai emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudara-saudaranya, dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku, pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, "Biarkanlah naga di situ tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Jangan tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelungkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya.
Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin untuk firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, setiap orang tentu memiliki rencana dalam hidupnya. Ada yang merencanakan pendidikan, merencanakan pekerjaan, bahkan merencanakan masa depan keluarga kita masing-masing. Namun, seringkali rencana yang sudah kita susun dengan rapi harus berubah karena keadaan yang sama sekali tidak terduga. Saat-saat seperti itulah kita semua belajar bahwa sebuah kebenaran yang mendalam, hidup ini pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau kendali kita sebagai manusia. Sebaliknya, seluruh aspek kehidupan kita berada dalam pimpinan dan rencana agung Tuhan. Melalui pembacaan kita hari ini dalam Kejadian 24 ayat 50 sampai 67, kita diperlihatkan dengan sangat indah bagaimana Tuhan menuntun pertemuan antara Ishak dan Ribka. Laban dan Betuel sendiri menyadari bahwa seluruh rentetan peristiwa itu terjadi karena murni kehendak Tuhan. Sebagaimana yang mereka katakan pada ayat 50, hal ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Pengakuan yang tulus ini menunjukkan bahwa mereka yang melihat dengan jelas tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam perjalanan hamba Abraham yang diutus untuk mencari istri bagi Ishak. Ketika Ribka kemudian diminta untuk pergi, dia menjawab dengan penuh iman dan keyakinan, "Aku mau pergi." Keputusan yang diambil oleh Ribka bukanlah sekedar pilihan emosional manusia biasa, melainkan bagian dari penggenapan rencana Allah yang menuntun keluarga Abraham sesuai dengan janjinya yang kudus. Sehingga akhirnya Ribka dibawa kepada Ishak. Ishak mengambilnya menjadi istrinya serta mengasihinya dengan tulus. Melalui kisah yang luar biasa ini, kita kembali diyakinkan bahwa Tuhan senantiasa memimpin perjalanan hidup umatnya, bahkan dalam hal-hal yang paling pribadi sekalipun, seperti perkara keluarga dan masa depan kita. Jadi, Tuhan adalah pemelihara hidup manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk bersandar kepada Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Seperti Ribka yang percaya pada pimpinan Tuhan, demikian pula kita diajak untuk menyerahkan rencana hidup kepadanya. Kita percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencananya selalu baik dan mendatangkan berkat bagi kehidupan umatnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan dan renungan yang kita dapat dengarkan untuk hari ini. Bapak, Ibu, untuk menutup renungan kita hari ini, mari saya ajak kita untuk bersatu kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini. Ajari kami untuk selalu berserah dan selalu bersandar pada rencana-Mu yang kudus, seperti Ribka yang taat dan melangkah dengan iman. Kami menyerahkan seluruh rencana pendidikan, pekerjaan, keluarga, serta masa depan kami dalam pimpinan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Tolong pimpin dan sertai aktivitas kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau terus memberkati dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudari-saudara yang telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui perenungan kita hari ini. Kiranya
teman-teman serta Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Penyemangat baru untuk kita menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melimpah-limpah. Amin. Shalom. Sampai jumpa.